Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlus Afrizal, kelas 11 3 nomor 10 akan menjelaskan bagaimana satelit mengelilingi orbitnya. Jika setiap malam kita sudah terbiasa melihat satelit alami bumi di langit, yaitu bulan, sampai saat ini kita mungkin masih asing dengan teknologi yang disebut satelit buatan. Jika dilihat dengan teleskop super, ternyata ada puluhan satelit buatan yang sedang melayang atau mengorbit di atas kepala kita. Satelit buatan tentu saja berbeda dengan satelit alami seperti bulan yang mengelilingi bumi. Satelit buatan diluncurkan keluar angkasa oleh manusia dengan misi tertentu dan dilakukan pengontrolan dari bumi. Tapi bagaimanakah cara satelit buatan ini meluncur keluar angkasa dan berputar mengelilingi bumi? Mengapa bisa satelit buatan tidak jatuh ke bumi? Dan berapa kecepatan dari satelit buatan ini kita bahas. Untuk bisa mengorbit bumi, sebuah satelit memerlukan kecepatan yang cukup mengatasi gaya sentripetal yang terjadi pada badan satelit. Kecepatan ini diperlukan satelit untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi agar satelit tidak bergerak jatuh ke permukaan bumi. Keberhasilan orbit satelit sangat dipengaruhi oleh posisi orbit satelit dan kecepatan orbit satelit. Simpelnya, bayangkan saja bola tenis yang kamu lempar cepat pasti akan meluncur jauh dan jatuh lama, tapi bila lemparanmu lemah, bola tenis cepat jatuh. Begitu pula dengan satelit. Posisi orbit satelit dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan jarak satelit dari bumi. Posisi orbit memengaruhi kecepatan orbitnya. Semakin dekat jaraknya dengan bumi, maka semakin tinggi pula kecepatan orbitnya. Bahkan untuk tidak jatuh ke bumi, beberapa satelit mengorbit bumi dengan kecepatan sampai 80 kali lipat kecepatan mobil Ferrari. Kecepatan orbitnya pun harus pas, karena kalau kecepatan satelit lambat, satelit akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi, sementara kalau kecepatan satelit terlalu cepat, satelit akan keluar dari orbitnya. Untuk mendapatkan keseimbangan antara gaya tarik bumi dan gaya gerak menjauh itu, satelit buatan harus bergerak lebih cepat daripada bulan. Jika satelit bergerak terlalu lambat, maka satelit itu akan jatuh kembali ke bumi. Sebaliknya, jika terlalu cepat, maka satelit itu akan terlepas dari gaya tarik bumi. Keseimbangan antara kedua gaya itu dapat dicapai jika kecepatan satelit itu sekitar 40.000 km per jam. Pada kecepatan itu, satelit akan tetap beredar mengelilingi bumi sesuai persamaan berikut. V satelit sama dengan GM per R. V sama dengan kecepatan satelit mengelilingi bumi. G sama dengan medan gravitasi bumi senilai G sama dengan GM per R kuadrat. M massa bumi, R radius bumi. Kecepatan yang dibutuhkan tergantung pada ketinggian satelit karena geometri satelit bumi dan karena jatuh tingkat di mana satelit jatuh ke bumi tergantung pada kekuatan gravitasi di ketinggiannya. Nah, di bawah ini ada tabel perbandingannya nih antara tinggi orbit dan kecepatannya. Alasan selanjutnya, satelit berada jauh dari gravitasi bumi selain bertujuan mencegah jatuh ke bumi. Keberadaan yang jauh dari bumi akan tidak bergesekan dengan atmosfer saat meluncur cepat. Agar bergerak cepat, satelit diluncurkan dari bumi menggunakan roket menuju orbitnya dengan kecepatan tinggi. Setelah mencapai ketinggian tertentu, satelit akan meluncur kencang mengikuti orbit secepat 29.000 km per jam. Pada nantinya, roket akan melepaskan satelit dan kembali ke bumi. Satelit akan terus berputar dengan kecepatan konstan mengikuti orbitnya. Saat ini satelit terbesar dimiliki oleh beberapa negara, yaitu seperti Amerika Serikat. Nama satelitnya yaitu International Space Station. Satelit telah diluncurkan sejak 1998 dan masih bertugas hingga kini, dan kemarin menjadi tempat percobaan bercocok tanam di ketinggian 16 km dari permukaan bumi. Terima kasih.